Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Mudah-mudahan kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita menjadikan kita hamba yang selalu bersyukur, meningkatkan kesyukuran sampai Allah kemudian mencabut nyawa kita. Dan mudah-mudahan ketika Allah mengambil nyawa kita, kita meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar Radio Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian terakhir kita dalam kaitan melakukan perencanaan keuangan di dalam Islam. Pada minggu yang pertama kita sudah membahas tentang kaidah-kaidah dalam pengelolaan harta dalam rumah tangga. Kemudian kita sudah membahas bagaimana mencari pendapatan yang halal dan bagaimana ketika menghadapi pandemi kita tetap bisa bekerja mendapatkan harta. Dan pada hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengelola keuangan dari sisi bagaimana kemudian pengelolaan keuangan kita kaitannya dalam pengeluaran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita mengelola surplus, ada kelebihan harta, bagaimana kemudian kalau ada defisit, kekurangan, dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga bagaimana kemudian kita mengelola aset yang ada pada diri kita. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, landasannya itu jelas. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Yusuf ayat 47, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan ini sudah berulang kali kita sampaikan di pertemuan kita setiap subuh, qala tazra'u sab'a sinina da'aba fama hasadtum fazaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini resep Al-Qur'an memitigasi kondisi ekonomi yang tidak pasti yang akan kita hadapi di masa depan. Nabi Yusuf mengatakan, qala tazra'u sab'a sinina da'aba, kamu bercocok tanam selama 7 tahun, artinya terus bekerja sebagaimana biasa walaupun memang kita tahu ada kondisi sulit di masa yang akan datang. Fama hasadtum fazaru fi sumbulihi. Lalu kemudian dari gandum yang kamu tuai jangan dirontokkan semuanya, tapi biarkan dia tetap dalam tangkainya. Ini bicara investasi, bagaimana pendapatan kita hari ini tetap bisa kita gunakan ketika terjadi masa sulit. Contoh sederhana, di bulan 1, di awal bulan, di tanggal 1 kita dapatkan pendapatan dari gaji yang kita dapat atau dari keuntungan yang kita bawa pulang. Lalu kemudian bagaimana keuntungan ini bisa kita simpan, nanti jika anak kita di akhir bulan sakit, maka uang yang kita simpan di awal ini bisa kita gunakan. Dan kita kemudian baru akan mampu menyimpan apabila kemudian kita merubah gaya hidup. Bahwa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari pendapatan itu kita kemudian harus mampu mengurangi pengeluaran. Akhirnya kita punya saving, punya tabungan yang itu bisa kita gunakan untuk kepentingan yang mendesak di luar prediksi kita. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang diajarkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi bagaimana kita mengelola keuangan ketika kita punya pendapatan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka pengeluaran kita harus dikelola mengikut skala prioritas. Yang utama dan urgen itu lebih diutamakan. Ada yang penting tapi bisa dinomor duakan, maka ditunda dulu, sehingga kemudian kita bisa melakukan ada saving, ada konsumsi,
kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga hak Allah yang harus kita keluarkan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah ketika kita kemudian punya pendapatan, apa pertama sekali yang harus kita lakukan? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama sekali yang harus kita lakukan adalah mengeluarkan hak Allah. Jadi setiap harta yang sudah kita dapatkan, ingat di sana ada hak Allah, yaitu zakat. Zakat itu jangan ditunda. Karena zakat kalau ditunda, pertama kita tidak tahu kapan kita meninggal. Khususnya zakat mal yang berhubungan dengan profesi. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pengelolaan zakat ini hak Allah harus kita keluarkan. Polanya macam-macam. Dalam banyak diskusi saya dapatkan, ada di antara kaum muslimin, setiap pendapatannya itu, misalnya dia hari ini dapat gaji ataupun dapat honor, dia langsung keluarkan 2,5%. Dia tabung dulu. Nanti sudah banyak, sudah misalnya ratusan ribu atau 1 juta, baru kemudian dia salurkan. Itu ada pola yang seperti itu. Ada kemudian pola di Aceh, ASN, pegawai negeri itu kan langsung dipotong zakatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu zakat gaji. Tapi zakat gaji ini kadang-kadang gaji kita dapatnya sekian. Tapi profesi kita sebagai ASN, pendapatan kita bisa lebih dibandingkan itu. Misalnya hari ini memang kita punya gaji yang rutin kita dapatkan, tapi besok kita ada SPPD, nah kita jalan keluar. Besok kita diundang untuk seminar, di sana dikasih ada lumsum dan seterusnya. Nah, seorang muslim itu menggabungkan semua pendapatan itu sebagai sebuah pendapatan profesi dia dalam waktu 1 bulan, lalu kemudian dia mengeluarkan 2,5%. Kalau kita mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh Baitul Mal Aceh, apabila pendapatan kita, profesi kita 6 juta ke atas, dikenakan zakat 2,5%. Pengeluarannya boleh kemudian kita keluarkan setiap bulan, ataupun kemudian bisa diakumulasi dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau diakumulasi 1 tahun, ini akan jadi masalah ketika kita keluarkan ternyata besar. Waktu kita ingin keluarkan ada kebutuhan mendadak. Ini yang kemudian kadang-kadang akhirnya kita menunda hak Allah. Kita catat tapi kemudian tidak langsung kita keluarkan. Kalau kemudian kita meninggal dunia, ada hak Allah yang belum kita keluarkan. Nah, ini yang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kemudian zakat yang sudah wajib, yang wajib kita keluarkan dalam waktu yang sudah ditetapkan, tapi kita tunda. Nah, na'udzubillah, kalau Allah mengambil nyawa kita, ada hak Allah yang belum kita selesaikan. Jadi ketika kita punya pendapatan, langsung difikirkan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengeluarkan hak Allah, yaitu zakat. Yang kedua, jadi ini yang enggak boleh ditunda. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hutang ataupun cicilan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita punya pendapatan nih, tapi ada hutang. Hutang ini enggak kita bayar, kita gunakan dulu uang untuk yang lain. Rasulullah mengatakan matlul ghaniyu dulmun. Orang yang punya pendapatan tapi tidak mendahului membayar hutang, maka dia zalim. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan kemarin begini. Ustaz, ini kan mau hari raya Idul Adha. Mana yang saya lebih utamakan? Berkurban atau bayar hutang? Gitu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk masalah kurban, Rasulullah mengatakan man wajada sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Kamu punya pendapatan tapi tidak mau berkurban, jangan dekati masjid kami, musalla kami, kata Rasulullah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah di sini sebenarnya kita bicara tentang pengelolaan keuangan. Jadi bukan diadu. Kalau misalnya hutang kita itu hutangnya cicilan sifatnya, lalu kita masih bisa mengelola dari cicilan tersebut, ada saving yang bisa kita simpan. Kalau memang kita berniat kurban tahun ini, kita sebenarnya kalau kita buat perencanaan, itu dari tahun yang dulu kita sudah bisa cicilan, saving. Ini saving yang akan saya gunakan untuk berkurban. Kalau harga kambing hari ini sekitaran 2 juta, ya, sampai 3 juta jemaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu kita punya waktu 1 tahun, kita anggaplah 10 bulan saja, maka sepatutnya kita harus bisa menyisihkan 200.000 per bulan.
Dan ini sudah dilakukan di beberapa masjid, di beberapa musholla, yaitu mereka membuat cicilan untuk berkurban. Nah, kita langsung ngedaftar di sana. Ada yang kemudian dia menerima cicilannya 200.000, 10 bulan kita cicil, maka ketika nanti waktu kurban kita sudah punya uang. Ini gunanya perencanaan untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian kita mentransfer uang cicilan kepada pengelola kurban, ataupun kemudian kita menguatkan azam kita untuk kemudian menyisihkan setiap bulan 200.000 kita tabung. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pada prinsipnya itu tidak diadu antara perintah Allah Subhanahu wa taala kemudian dengan kewajiban hutang kita. Tapi kalau hutang itu memang harus dilakukan segera, itu artinya begini, ini cicilan yang harus kita selesaikan di bulan ini, maka mendahulukan cicilan hutang itu adalah kewajiban. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang pada prinsipnya sebenarnya jangan kita adu, tapi bagaimana kemudian kita mengelola keuangan ini sesuai dengan kondisi yang kita alami. Nanti kalau kita bilang nggak bisa berkurban karena banyak hutang, saya yakin nggak pernah kita berkurban, hutang terus. Apalagi kalau ASN ini, ya kan, sertifikat SK gajinya ini, SK dia pegawai negeri, digantungkan, digadaikan di bank syariah. Ini kan wah, hutang terus dia. Berapa lama? Karena dibeli rumah 15 tahun. 15 tahun dia enggak berkurban. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, padahal dia masih punya pendapatan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengeluaran kita yang kedua adalah bagaimana kita menyelesaikan hutang kita, dan hutang itu biasanya kalau itu sifatnya cicilan, maka kita coba menghitung. Jangan sampai begini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Saya banyak juga mendapatkan cerita dari keluarga-keluarga muslim ketika kita mendiskusikan tentang pengelolaan ini. Suaminya ngambil pembiayaan di bank, SK-nya digantung, kemudian digadaikan, dijaminkan. Kemudian istrinya juga ngambil. Jadi ada uang sekitar misalnya 600 juta. Suaminya ngambil 300, istrinya ngambil 300, 600 juta. Lalu pendapatan rumah tangga ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sisanya suaminya sisa 1,5 juta, istrinya 1,5 juta, 3,5 juta, 3 juta lah kita bilang. Sedangkan anaknya ada 5 atau 4 orang. Pertanyaannya, cukup nggak untuk dikelola hari ini dia hidup? Ini jadi masalah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ada kasus juga kemarin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini terkait dengan investasi bodong. Saya dapatkan informasi dari teman-teman ketika kita berdiskusi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dia melihat ini ketika dia tempatkan uang sekitar 100 juta, itu keuntungan yang diberikan kepada dia 10% setiap bulan, 10 juta, itu banyak. Dan itu tidak logis. Kita kemarin sudah bicara tentang investasi bodong tidak bodong, itu dilihat dari 3 hal. Yang pertama, sesuai enggak dengan syariah. Yang kedua, logis apa tidak. Masa kita taruh uang 10 juta, 100 juta, keuntungannya 10%. Yang logis hari ini enggak sampai seperti itu. Kalau seperti itu kita tutup aja bank, kita taruh uang di situ. Lalu yang ketiga, ada enggak izin dari otoritas jasa keuangan? Itu menjadi penting. Lalu ibu ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena dia melihat ini 100 juta ini ya 10%, maka kemudian dia pergi ke salah satu bank, Pak. Dia ngambil pembiayaan. Nah, ini kan bank di Aceh ini kan bank syariah, Pak. Jadi nggak bisa pinjam uang. Jadi dia bilang membeli mobil. Yang dibeli satu mobil. Saya nggak bilang mobil apa. Yang harganya sekitar 600 juta, 400 sampai 600 juta. Ternyata ketika dia beli mobil, nah kan, dia kan ada cicilan ke bank. Cicilan ke banknya 4 juta. Masih ada selisih dalam perhitungan dia. Kalau 100 juta berarti kan ada 10% dan dapat 10 juta. Kalau 600 juta dia investasi, berarti dia akan dapat sekitar 60 juta. Kan hitung-hitungnya mudah sekali nih. Dia ambillah mobil ini di satu bank, dia beli mobil dengan mobil pembiayaan syariah, lalu diambil ini mobilnya dijual, dapat dia uang cash. Uang ini ditempatkan di investasi tersebut. Jemaah yang dimuliakan Allah, dapat satu mobil kan? Berarti dia dapat 60 juta tambah uang 100 juta, ada 70 juta. Banyak duit dia. Lalu dia ambil lagi 4 mobil berikutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dia buat lagi seperti itu. 6 bulan kemudian investasi ini bodong, Pak. Sekarang dia dikejar-kejar.
Bagaimana dia menutupi cicilan 5 mobil yang dia telah beli. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita harus berhati-hati dalam mengelola keuangan. Jadi jangan sampai kemudian nafsu kita untuk memperkaya diri, akhirnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bukan kenikmatan yang kita dapatkan, malah keresahan. Akhirnya hari ini dia harus pergi dari satu tempat ke tempat, lari. Ya, siapa yang menceritakan ini kepada saya? Seorang pengacara. Ketika dia mengajak kepada saya menceritakan tentang bagaimana posisi transaksi yang dilakukan oleh ibu ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini yang harus kita ingat, ya, jangan sampai kita kepancing. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berhutang itu harus logis. Berhutang itu harus punya niat untuk menutupi, dan berhutang itu kita mampu untuk melunasinya. Nah, yang ketiga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian kita bicara saving. Saving ini ada dua, Pak. Kalau saya selalu menjelaskannya ada dua. Saving untuk kebutuhan hidup, saving untuk akhirat kita, Pak. Saving untuk akhirat itulah tabungan, itulah celengan, itulah sedekah. Dan ingat bahwa ketika kita bersedekah, rezeki kita bertambah. Karena di ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala itu mengadu, ya, melawan riba itu dengan sedekah, bukan dengan usaha yang halal. Sedekah itu tidak diterima oleh Allah kalau usahanya tidak halal. Jadi supaya usaha kita, sedekah kita halal dan mendatangkan rezeki, kita berarti harus bekerja secara halal. Setelah kita mendapatkan investasi, kita mendapatkan keuntungan, maka kita bersedekah. Ketika kita bersedekah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasul mengatakan, "Ma naqasat min sadaqatin falyazdad." Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Maknanya apa, Bapak Ibu yang berbahagia? Kalau kita ingin memaintain, mengelola pertumbuhan rezeki kita, maka yang ketiga yang harus kita lakukan, dan itu hukumnya sunnah, adalah sedekah. Dan itu tabungan dunia untuk menambah harta, dan tabungan akhirat untuk berhadapan dengan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, sebanyak harta yang Bapak miliki, lalu pengeluarannya juga cukup banyak, tapi coba bersedekah walaupun sedikit. Apalagi subuh seperti ini, 5.000, 2.000 tidak ada masalah, Pak. Berapapun ada. Kenapa? Karena setiap pagi seperti ini ada malaikat yang mendoakan kita, Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada yang mereka berinfak itu gantinya. Kita 5.000 kita masukkan. Gantinya itu kalau di dalam Al-Quran minimum 10 kali lipat. Jadi hasanat itu 10 ganjaran. Tapi untuk bersedekah bisa jadi sampai 700. Kalau hitung-hitungan sederhana, kita masukkan 5.000, 10 kali lipat 50.000 kita dapat hari ini kan gitu. Nah, bisa jadi kemudian digandakan sampai 700 kali oleh Allah dan tidak terhingga. Maka nanti ketika orang meninggal dunia, dalam surah Al-Munafikun ayat 10, ketika dia meninggal dunia, dia minta ditunda. Untuk apa? Fa as-saddaqa wa akum minas shalihin. Aku ingin bersedekah. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, itu saving yang pertama sebenarnya. Saving untuk kehidupan kita di dunia dan berhadapan dengan Allah di akhirat. Yang kedua, saving untuk jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kebutuhan yang tiba-tiba yang kita tidak prediksikan. Dan itu sering terjadi. Anak kita sedang tumbuh, tiba-tiba sakit, harus rujuk ke dokter. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, datang ke dokter, rata-rata praktek dokter di Banda Aceh 150 sampai 200. Lalu kemudian obatnya, kita bilanglah rata-rata pengeluaran kita untuk obat 200.000. Berarti pengeluaran yang harus kita siapkan 400.000. Belum lagi nanti hal-hal yang lain. Jadi kita coba itu saving, kita tabung. Dan ini perencanaan tabungan untuk pendidikan anak juga harus dilakukan lebih awal. Nah, yang terakhir baru bicara konsumsi. Nah, bicara konsumsi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bukan kemudian kita menjadi pelit untuk membeli makanan, menyederhanakan makanan kepada istri, anak-anak yang kita cintai. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, paling penting dalam masalah konsumsi ini adalah jangan boros. Wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kita membeli sesuatu yang itu akan mubazir. Yang kedua yang harus kita lakukan, mengurangi takaran dan sukatan makanan kita. Dan itu juga akan berpengaruh kepada kesehatan. Contoh misalnya, kalau Bapak Ibu minum kopi misalnya, gulanya
2-3 sendok, maka kurangi 1 sendok. Otomatis saving kita gula untuk minggu ke depan itu akan lebih bertambah. Ini yang kemudian perlu kita kelola dalam kebutuhan kita, pengeluaran yang selalu kita turunkan, yang selalu kita keluarkan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang pertama tadi keluarkan hak Allah, yang kedua bayar hutang, yang ketiga kita usahakan ada saving. Karena saving ini walaupun nanti memang kadang-kadang ya Ustaz gimana dulu saya keluar saya berinfak sedangkan pendapatan saya sudah enggak cukup. Ingat bahwa dengan kita bersedekah Allah akan kayakan kita. Bersedekahlah dengan ongkos atau uang yang sederhana tapi rutin kita lakukan. Karena Allah Rasul mengatakan sedekah yang dicintai, yang disukai sedikit akan tetapi rutin dilakukan. Jadi kita targetkan saja setiap tahun. Misalnya begini, tahun ini pokoknya 5.000 setiap hari. Tahun depan ada kenaikan pendapatan, naikkan 10.000. Terus naikkan. Karena rezeki kita akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Saving untuk kebutuhan kita yang mendadak, yang kita tidak tahu. Saving yang mendadak ini banyak pilihan instrumen keuangannya. Ada asuransi, ada tabungan dan seterusnya, ada deposito dan seterusnya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita konsumsi untuk diri kita, konsumsi untuk keluarga kita, kita sederhanakan. Illa qalilam mimma ta'kulun. Kamu makan sedikit saja. Jaga kesehatan kita, karena kalaupun kita sakit, kos pengeluaran untuk biaya kesehatan terlalu mahal. Sakit kita hari ini, tidak ada guna mobil Pak, tidak ada guna emas yang ada. Maka kita ambil semua emas harta yang ada untuk membeli kesehatan. Oleh karena itu, kesehatan menjadi sangat penting. Sehingga Mutawalli Sya'ri mengatakan, nikmat yang paling tinggi kedudukannya bukan al-mal, tapi al-afiyah. Bukan harta, tapi kesehatan. Prokes perlu kita jaga. Setelah kita jaga prokes, jangan terlalu takut, tawakal sama Allah. Karena kita tidak tahu nih virusnya di mana, pelengket di sini atau di mana. Jangan sampai stres, gara-gara stres bangkit penyakit yang lain. Jaga prokes, tawakal sama Allah. Kena, namanya takdir. Karena ma asaba min musibatin fa biiznillah. Kena penyakit ini itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah memang izinkan. Karena ada orang yang sudah merawat, ada orang yang mengelola ini tidak pernah kena dia. Kenapa? Allah tidak mengizinkan. Meninggal dunia, ya kembali kepada Allah. Dan memang kita semuanya akan meninggal dunia. Mudah-mudahan ketika kita meninggal dunia, kita meninggal dalam husnul khatimah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini pembahasan kita terakhir. Bagaimana kemudian kita sebagai seorang muslim mengelola keuangan rezeki yang diberikan oleh Allah, apalagi memang dalam musim pandemi yang seperti ini, terkadang pendapatan kita tidak tumbuh, malah pendapatan kita semakin hari semakin berkurang. Tapi ingat, sebagaimana saya jelaskan kemarin, kita masih punya Allah. Rezeki itu Allah yang berikan, bukan bos kita, bukan kondisi ekonomi. Ya, yang berikan itu Allah. Selama Allah masih memberikan umur kepada kita, rezeki itu tetap ada. Yang penting sempurnakan ikhtiar, tawakal kepada Allah, cari yang halal, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan nikmatnya kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.